وكونوا عوننا في الله عسى نهضى بفضل الله. عباد الله يا الله أعيننا بأجل الله وكونوا عوننا في الله عسى نهضى بفضل الله. ويا قطاب يا أنجاب ويا سادات يا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. عباد الله يا الله أعيننا بأجل الله وكونوا عوننا في الله عسى نهضى بفضل الله. سألناكم ولزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله. عباد الله يا الله أعيننا بأجل الله وكونوا عوننا في الله عسى نهضى بفضل الله. فيا ربي بساداتي تحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويصفو وقتنا لله. عباد الله يا الله أعيننا بأجل الله وكونوا عوننا في الله عسى نهضى بفضل الله. بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله. عباد الله يا الله أعيننا بأجل الله وكونوا عوننا في الله عسى نهضى بفضل الله. صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله. عباد الله رجال الله أعيننا بأجل الله وكونوا عوننا في الله عسى نهضى بفضل الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي القلب ذكر الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada para jamaah dan para remaja, alhamdulillah. Malam ini malam Selasa daripada pengajian mingguan yang ke-35, tepatnya tanggal 13 November 12. Kok masih 12 lagi? Kemarin 12 kan 12 lagi. 12 13. Jadi udah megang gaji lupa tanggal. Orang yang lupa tanggal tuh yang enggak punya gaji. Alhamdulillah 13 November bertepatan dengan malam 35 ya, pengajian yang ke-35. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bisa sampai pengajian yang ribuan, mudah-mudahan. Ya, ada pun tempat pasti udah nggak ada. Pindah di mana aja tempat yang Allah Ta'ala tentukan, kita harus pindah karena gusuran dan sebagainya. Terus hitung tuh sampai ribuan. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa dari pengajian bulan mingguan, dan ini yang ke-35 bertepatan dengan tanggal 13 November tahun 95. Terakhir kita bicara tentang hal-hal yang membatalkan wudhu seseorang. Ada 4 perkara, tapi baru dijelaskan baru 1. Malam ini kita sempurnakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubtilatul wudu arba'atu asya'. Hal-hal yang membatalkan wudu seseorang ada 4 perkara, 4 macam, 4 sifat, 4 jenis, 4 tipe, 4 faktor. Al-awwal, yang pertama, al-khariju minal qubuli aw ad-duburi aw ghairil manihi. Diterangin dulu sekadarnya doang. Pokok dasar aja deh. Nah, nanti kita kembangkan di buku keempat. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari kemaluan depan atau kemaluan belakang selain mani. Selain mani. Udah tuh ya. Udah deh. Mani begitu ya. Mani enggak najis. Wasani yang kedua, kalau madhi hawa nafsu yang berlebihan kita tahan, akhirnya keluar gereges namanya madhi. Iya. Yang ketiga wadi, bukan wadi lembe atau lembah. Iya. Yang ketiga madhi. Tuh kita kerja capek, pokoknya fisik dalam keadaan letih, lelah yang berlebihan, kita tidur, nggak ngimpi, nggak udak-udak, nggak dipikir-pikirin, kucuk-kucuk, lepek. Hujan kagak, gerimis kagak, mendung kagak, becek kagak, kalau jatuh, kan begitu deh. Nah jatuhnya di celana dalam, atau kalau kita tidur nggak kayak celana, jadi kepompong kita kelihatan. Dia basi. Kita lihat, nggak ngimpi, kan begitu. Pikir-pikir, nggak lihat gambar-gambar yang kelihatan menggambar. Nggak apa-apa, tapi kok basah? Wah, ini dia yang dibilang madi nih. Karena letih yang berlebihan, ya, kerja capek-capek, orang omelin, duit hilang, nggak boleh dikasih. Aku tuh kesel banget, tidur nggak mikir lagi. Kalau tidur lepek, bukan basi lepek. Kalau basi ujungnya doang, kalau lepek neblak. Beda tuh, lihat bahasa Betawi. Betawi kaya tapi susah. Betawi kaya tapi susah, kesian. Akhirnya kekayaan ditinggal mati, dapat persoalan lagi, dikebukin sama malaikat setengah mati, tetap lo nggak ngaji. Kan kalau dia mukulin orang nggak kenal Habib dikebukin udah lo. Assalamualaikum. Itu si Madi tuh, ya lebih yang berlebihan. Ini mudah-mudahan itu pernah mengalami. Ngana pernah ngalamin nggak? Ngana ngalamin nggak? Itu Ngana kamu bahasa Manado. Ngana nggak ngalamin. Ngana nggak ngalamin. Ane lihat Edi mana hilang. Ali. Erik nggak? Erik. Mana Erik? Mana sih Erik? Nunjuk nama Erik. Mana Erik sih? Erik mana Erik? Ada Erik. Oh, ada. Lagi orang lagi bak silet begitu. Ya. Itu Madi namanya, ha? Madi.
Ya, mani suci, yang lainnya najis. Kalau mani suci, yang lainnya najis. Cuci dosanya. Cucinya juga pakai air mutlak. Tuh, air yang suci mensucikan. Jadi kalau ada di antara jamaah yang belum tahu, ya cari kaset 01, minta tolong rekamin sama Haji Deden. Tuh yang pokok-pokok bagian-bagian air, cepat benahi diri deh, cepat. Orang yang diajak membenahi diri nggak mau, jangan dipikirin lagi, lepas aja. Cuman suatu waktu tegurin lagi, udah nggak mau lepas, bukan kewajiban ente. Ya sebagaimana Rasulullah SAW, ya setelah demikian keadaannya toh Nabi, ya Allah Taala sangat amat menyayangi makhluk beliau yang bernama Rasulullah SAW melebihi daripada Rasul-Rasul lainnya, ya. Allah Ta'ala sangat sayang dari takutnya Nabi kenapa-napa terlalu mikirin umat. Melihat Nabi diomelin, udah lepas aja. Wa ma'alaika illal balagh, wa ma'alaika illal balagh. Kewajiban kamu wahai Rasulullah nggak ada lain kecuali hanya menyampaikan amanat aku, risalahku gitu. Lepas mereka. Apain akibatnya mereka nggak dengerin. Ente jadi sakit hati. Lihat sakit hati karena seorang Rasul begitu amat maha mulia, ya nilai-nilai akhlak yang masya Allah. Akibatnya ntar ente sakit, dakwah nggak jalan, sementara permusuhan dan sesuatunya tetap menyerang Rasul. Sudah jangan. Itu lihat masih juga namanya Rasulullah ngedoain juga kayak kita, jangan dipikirin. Yang mau sembahyang, habis sembahyang jalan, gua nggak pikirin elo. Itu salaman gue segen. Salaman gue segen. Kan begitu. Kalau orang jauh aja, dia mau mungkin berangkat lebih jauh, lebih jauh, berkebetulan diturun sebentar. Takut kehilangan waktu di sembahyang, maghrib atau sembahyang isya. Kan begitu, daripada ntar sampai rumah capek di sembahyang buru-buru, di jalan lagi karena rumahnya aja jauh. Tapi kalau orang-orang dekat udah nggak perlu dipikirin lagi, salaman jangan, salaman segen. Tuh aneh jiwa tuh. Salaman enggak pandang lo tua. Madam gue. Tuh, lihat. Sesuatu yang memadamkan sinar Rasul, sesuatu yang sifatnya menggoyangkan dakwah Rasul, jangan kau hargai orang-orang itu, siapapun dia. Oh, begitu jadi manusia, siapapun Anda. Enggak pikirin gue. Sesuatu yang sifatnya sudah memadamkan dakwah Rasulullah, memadamkan seperti sinar ilahi, tidak peduli siapa Anda dan bagaimana gua pikirin. Itu berarti enggak ada penghormatan sesuatunya dari aku buat kalian, tidak ada. Itu yang bilang benci karena Allah Taala. Itu namanya aneh punya jiwa pembenci kepada siapa? Ya, kepada manusia yang sudah tidak ada lagi hubungannya kepada urusan dakwah agama dan apalagi sifatnya berbuat sesuatu yang memadamkan seperti sinar ilahi. Inti benci sama orang tadi itulah yang disebut oleh agama al-bughdhu fillah. Tuh, mau lihat al-bughdhu fillah, benci semata-mata hanya karena Allah Taala dalam urusan dakwah Islamiyah, diopenin, diajak, diberi pengertian dan sesuatunya tetap berpaling. Tuh, Anda benci karena dia berpaling dari ajaran dakwah Rasulullah. Tuh, benci aneh di situ, benci inti musim orang begitu. Tapi ketika orang itu kembali menyatu dalam usaha pembenahan diri, di mana pembenahan diri adanya dalam majelis ilmu agama, kemudian itulah seperti sinar ilahi, semakin tambah sinar dari satu orang ke lain orang, semakin terang sinar yang ada, dia hidup kembali dalam urusan itu, cinta lagi kita udah ahlan wa sahlan kembali. Tuh, begitu maksudnya, ngerti ya? Tuh, jadi bencinya seseorang yang tahu ilmu Allah Ta'ala yang diamalkan atas dasar tuntunan ulama-ulama sholihin, begitu bencinya, tidak lebih. Cintanya tidak lebih. Cintanya karena orang ini menghidupkan, mendukung, menghadiri dan sesuatunya dalam sepercik sinar ilahi dalam dakwah Rasulullah SAW. Cintaan kita timbul sama dia. Oh, dia sudah tidak mendukung, tidak membantu, tidak memberikan ide, tidak memberikan gagasan, tidak berbuat sesuatu dan sebagainya. Ya sudah. Lihat, kita berpaling dari orang tadi. Nah, berpaling dari orang tadi. Nah, orang itu mendukung, wajib kita cintai. Tuh, al-wal hubbu fillah, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Yang tadi bughdhu fillah, yang kedua hubbu fillah. Tuh, biar bisa menempatkan sesuatu sehingga marah, murka, ngatain, nyela dan sesuatunya tak lain hanya karena ditinjau dari sudut pandang syariat agama. Das berarti marahnya itu dibenarkan oleh agama. Cintanya itu pun sama terpuji dalam sudut pandang agama. Tuh, hubbu fillah wal bughdhu fillah. Jadi terlepas dari perasaan dendam, iri, dengki dan sebagainya. Enggak ada. Sebagai bukti setelah orang itu kembali kita rangkul lagi. Tuh, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Itulah caranya. Nah, orang yang bisa begitu tuh Allah Ta'ala pelihara, orang yang sudah kata Rasulullah SAW sudah mendapatkan manisnya iman. Orang yang bisa begitu ya adalah manusia yang sudah beroleh manisnya iman dari Allah Ta'ala. Kalau kita kan ngelihat nikmat iman mulu, setiap kenikmatan pasti ada kebahagiaan. Jangan Anda dustakan kata-kata nikmat itu apa. Iya, amin deh. Kata-kata nikmat berarti ada kebahagiaan, ada rasa manis dari kata-kata nikmat yang kau katakan tadi.
Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Bohong lo, yang kayak coba-coba lo ya. Bohong lo. Tuh, waktu kita ngomong bohong kau, nampak jalan-jalannya. Nah, ente nggak bisa berkata bohong kau, sementara ente nggak bisa menjelaskan atau merinci dari kata-kata nikmat itu apa. Jangan coba-coba ente ngatain orang bohong, sementara ente nggak mampu merinci kata-kata nikmat bagaimana sifat-sifatnya. Sehingga yang kau tak tembus dalam sesuatu, jangan bicarakan sesuatu. Yang kau tak mampu menjabarkan sesuatu, jangan coba-coba memperjelas sesuatu. Di situ datangnya bodoh, di situ datangnya bohong. Jangan arti ente. Memang ilmu agama punya siapa? Punya Allah Ta'ala. Dititipkan kepada manusia-manusia yang seperti ada kecintaannya kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala juga ada kecintaannya kepada orang tadi. Sehingga penjabaran pemilihan jelas sama dia. Tuh. Sejauh mana penjelasan yang diberikan, sejauh itu pula nikmat yang Allah Ta'ala berikan dari nilai iman dan Islamnya. Nggak bisa lebih. Itu. Ada lagi yang dapat nikmat ibarat angka 3, 5, 7, 10 terus sampai tak terbatas. Semakin hebat nikmat yang Allah berikan kepada seorang dari nilai iman dan Islam, semakin hebat pula penjabarannya dan penjelasannya dalam urusan iman dan Islam. Bukan dengan kata-katanya. Perbuatan pun dapat dilihat lagi. Apakah perbuatan untuk mengelabui manusia sekedar didapati iman Islam dalam bentuk kenikmatan, atau betul-betul datangnya nikmat tadi dari hatinya Allah Ta'ala kasih tahu tak. Ulama solihin memperjelas tak. Dijabarkan lagi sesuai dengan keadaan yang berlaku tak. Wah, gitu. Nggak bedanya orang dapat nikmat dunia. Orang dapat nikmat dunia berbentuk rezeki, tambah barangnya, tambah duitnya. Ada gak? Paham gak? Ada gak? Itu dapat nikmat dunia berarti rezekinya tambah gak? Tambah dong, dari 100 naik 110. Enggak dari 100 turun 10 dibilang dapat nikmat. Bisa dimengerti ya ente? Kalau orang dapat nikmat dunia berarti duitnya 1000 naik 1050, naik 1100. Bukti mana? Ente bisa menjabarkan. Apakah dari 1000 tadi ente beliin barang, lebih yang 50 ente beliin sesuatu permen? Inilah bukti dari hasil 1000 naik ke 50. Apalagi nikmat iman, nikmat Islam lebih hebat lagi kalau ente kerjakan dan ente katakan bahwa ente seseorang yang beroleh nikmat iman, nikmat Islam. Nampak jelas, sementara kata-kata keluar dengan bebas, tapi sesuatu dapat terlihat jelas. Kau bukanlah tipe manusia yang kau katakan tadi. Kau bukan tipe manusia yang kau katakan tadi. Bukan ente. Jangan coba-coba depan orang lain boleh, depan gue nggak bisa. Begitu ane udah ngomong. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah di mani itu suci. Adapun cerita mani yang keluar ya enggak karena senggama, enggak karena onani, tapi keluar lagi naik oplet. Keluar lagi naik mikrolet gimana caranya? Kondektornya perempuan, waktu diminta dia pegang, dipegang sini bergerak kakaknya yang kecil. Bukan kakak gede nih kakak. Dipegang sama kondektor perempuan aja kayak keluar mani, lu apaan? Oh, kurang akal namanya, dipegang doang mejen. Jangan begitu ente. Dipegang mejen gimana disisirin ya. Disisirin. Disisirin namanya perempuan dia baru dikata, kok kok rambutnya ada kayak ada pasir jawab, ada tuh jalan tol orang kerjain jalan layang terlalu berlebihan. Ya benar dia habis ngangkutin beras. Habis ngangkutin beras kena batu-batu di beras. Di sini nempel ya tuh perempuan dibohongin girang, laki ngebohongin perempuan bangga. Bohong memang bohong, jajal hasilnya deh. Jajal hasilnya. Masih pacaran juga bohong ke sono kemari. Si pacar perempuan bohongin pacar laki, si laki yang jadi laki bohongin pacar perempuan. Hasilnya anaknya bohong lagi. Apa bohong si anak tuh nggak ngaji? Hasil si anak ada mengaji tuh berkah orang tuanya bohong-bohongan. Itu berkah orang tuanya bohong-bohongan. Tahu bohong-bohongan? Tuh berkah orang tuanya bohong-bohongan dalam agama. Tuh hasilnya si anak pada susah diajar ngaji. Jangan kayak bohong. Bisa dimengerti kan maksudnya? Tuh berkah bohong-bohongan si emak sama bapak, anak hasilnya susah disuruh ngaji. Jangan ngerti ente agama kalau bicara nggak bisa ente bantah. Oh iya, kok ane rentetin awal terjadi persetubuhan, lihat sampai selesai ane rentetin ane terangin itu, wah masing-masing ngaku. Iya betul. Kok ane atur ya, ane rentetin penjelasan dari mulai ane tidur bareng sampai selesai, sampai itu anak lahir, sampai proses terjadi, larinya ke mak bapak. Jangan dusta Anda. Larinya ke mak bapak. Agama kalau sudah bicara, nggak ada manusia bisa lolos. Makanya ketimbang ketahuan lebih baik menghilang sebelum datangnya pemberitaan. Padahal pemberitaan menguntungkan Anda. Kan begitu, pemberitahuan menguntungkan Anda. Ilmu agama membawa keuntungan dan kebahagiaan ganda semasa Anda seorang manusia lagi akil balik, nikmat banget dapat agama. Kita bisa begini kan berkah agama. Kenapa? Alhamdulillah berkah agama.
Makanya kalau mau tidur bareng tuh yang udah punya bini tuh sekurang-kurangnya bismillahirrahmanirrahim atau bismillah dah. Begitu. Oh ya, sekurang-kurangnya baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim deh. Udah itu, mau tidur bareng sekurang-kurangnya itu bismillah deh. Gitu. Oh dia, udah selesai keluar mani. Boleh pada saat mau keluar, boleh setelah keluar deh. Tuh, ngeri ya. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ba'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Itu. Oh iya, selesai deh. Mau tidur deh, mau nonton TV lagi deh, tapi main 2 kali nggak mungkin loh. Udah jam 3 kurang 7. Kapan mandi subuh? Oh gitu. Kecuali orang bengkel lain ya. Orang bengkel sebenarnya tenaga lemah, yang ngutiknya kuat. Yang ngutik Aldi nggak deh. Itu. Usahakan ente kalau jangan bicara iman nih, jangan bicara iman, jangan bicara takwa, jangan anjurin orang berbuat baik aja dari sudut pandang agama. Kebaikan dari sudut pandang agama, kumpullah anda dalam majelis-majelis ilmu agama yang membenahi perbaikan diri anda dari sudut pandang agama, terus sedikit ke sedikit fikihnya, tauhidnya, baru urusan bagian hati. Apalagi kalau bisa dibarengi satu ilmu mencakup dan melebar dari berbagai cabang, lebih nikmat lagi. Begitu. Mendengar ngomong nasihatin orang begitu-gitu anda, hadis-hadis Rasul bawa yang mengarah kepada majelis ilmu agama. Tuh, oh iya, Ustadz khotib mau balik kumpul di majelis ilmu agama. Ada guru agama tanya, aku mau giliran khutbah Jumat, hadis mana yang baik untuk aku sampaikan yang berkenaan dengan pembinaan masyarakat muslimin? Tanya. Yang mentang-mentang lu udah khutbah, lu udah ceramah, lu udah si pinter. Mestinya begitu. Makanya jiwa seorang khotib mubalik usaha itu melihat dalam penyampaian sebetulnya cermin dirinya, ngomongnya Allah naudzubillah min dzalik, Allah. Ini belum bisa ya membedakan ya, bahasa manusia yang keluar dari lidahnya. Apakah ini lidah dalam arti lidah yang sungguhnya atau lidah berbarengan dengan hatinya? Belum bisa ngelihat ya. Artinya Allah telah pelihara di hati ente. Ada orang ngomong agama dari hati atau tidak, ini belum Allah telah kasih perasaan. Ada orang ya jago ngomong, hebat tuh, bohong lu ya. Belum bisa ente begitu ya? Belum ya? Tuh, makanya ente sering-sering ketemu anak. Kalau bisa hanya sebulan 4 kali biarlah. Ya kasih anak setel, dengerin ilmu juga, pandangan juga yang langka di Jakarta. Dengerin, mampu ente. Bukan buruk sangka. Bukan buruk sangka. Enggak bedanya sepercik sinar yang ada di satu tempat yang gelap. Ya, ketika terdengar suara membicarakan tentang sinar di sebelah sana, di sebelah sini, sebelah sana, sebelah sini, di atas dan bawah, ente tahu sinar begini. Sebenarnya orang itu bicara bahwa ada sinar di seputar yang ente lihat itu sinar ada. Apa jawaban ente? Dusta kau berbicara tentang sinar, padahal aku tahu sinar di situ. Sementara ente mengatakan dengan bahasa ente sinar di sana sini. Paham enggak? Misalnya ente lilin ada di ruangan yang tempat gelap, satu-satunya lilin. Sementara ada orang bicara dan ente dengar di ruang A itu ada beberapa lilin. Berarti yang ente ada dalam ruangan melihat hanya satu lilin, kan begitu. Sementara pendengaran ente dari suara orang mengatakan lilin di seputar di mana ente duduk, ya ada sinar yang dari lilin. Spontan ente. Kalau Allah pelihara ente punya hati baik, diam, ya kesian Anda berdusta. Tapi kalau orang-orang yang Allah pelihara hatinya kuat kemudian sifatnya mau menyelamatkan orang lain dari bahasa yang disampaikan yang itu adalah suatu dusta, mungkar, bohong kau, jangan kayak pura-pura ente. Ane kepengen Allah pelihara ente bisa baca bahasa manusia. Kepengen Allah pelihara ente bisa baca bahasa manusia. Kemarin deh, nggak lebih ya. Jangan coba-coba ente. Tujuannya apa? Nggak lebih, biar Allah Ta'ala kasih ngelihat sesuatu sifat pemalsuan, penipuan, pendustaan dan sebagainya dari dasar-dasar agama yang berjalan dalam bentuk dakwah dan sesuatunya. Allah Ta'ala pelihara ente nggak tertipu. Kalau ente mampu menyelamatkan diri dan ada kemampuan untuk menyelamatkan orang lain, kewajiban ente selamatkan orang lain. Gitu. Kalau ente nggak bisa menyelamatkan orang lain, tapi Allah Ta'ala pelihara hanya ente punya diri yang jadi selamat karena ente ngaji kesana kemari begitu, udah ente diam. Alhamdulillah aku selamat. Cuman gimana orang lain? Ngelihat. Gimana orang lain? Makanya masing-masing orang mukmin itu punya kelebihan, punya keberkahan. Keberkahan ini bertahap-tahap. Upayakanlah di mana keberkahan tadi bisa menyebar kepada orang lain. Itulah manusia yang mendapati manisnya iman dari Allah Taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Deh, yang mani deh, begitu caranya deh. Adapun sifat-sifat keluar bagaimana ente atur nih. Ente atur tadi enggak bisa ngasih misal. Loh, ini kok udah ngasih misal orang keluar mani tanpa setubuh, tanpa onani, nggak ngaji lagi kita nih. 1000 misal bisa kasih tahu ente 1000 misal. Tahu 1000 misal?
contoh air mani keluar tanpa senggama, tanpa ente otak-otak, tanpa ente putar-putar tutup pakai sabun. Keluar nih misalnya kasih tahu. Iya, masing-masing mengalami. Iya betul, gue pernah begitu. Oh iya, nggak batal, nggak batal. Wudhu itu nggak batal, mani keluar gimana caranya? Sampai aja nak sama juga naik kapal capung. Muternya di RW aja, muternya di RW. Deh gitu ya, pikirin dulu deh. Pokoknya keluar mani nggak batal, meskipun punya wudhu. Contohnya gimana? Atur sendiri. Tadi rumah itu gambar. Ini begini mani bener nih. Ini mani keluarnya kepaksa nih. Nah ini mani karena nggak keurusan nih. Tuh bisa ya, Jar. Bisa, Jar. Bisa. Kita kan suka masuk kantor ya. Mau bikin angka 6 angka 8 pas lihat nulung. Kok kamu 8? Lupa Pak, mesti 6. Gitu. Soalnya Watani yang kedua daripada hal yang membatalkan wudhu seseorang, zawalul akli binaumin aw ghairihi. Ya, hilangnya akal seseorang gara-gara tidur atau tersebab tidur. Ini kita nggak kembangkan nih. Tidurnya dulu dah. Ya. Aw ghairihi atau selain tidur. Ya. Misalkan kita punya wudhu. Punya wudhu. Emang kita demen ikut perlombaan 17 Agustus yang bukan waktunya. Ikut perlombaan Agustus. Punya wudhu. Emang serakah mau dapat sepeda kayak 2 biji sepeda mini dapat, sepeda bakal olahraga pagi yang di tempat pengen juga kan begitu. Dia udah lagi sepeda mini itu diturunin, pengen udah sepeda hadiah yang muter di tempat. Belum sampai terpleset, maklum oli, ame gemuk, kebentur sepeda mini, dia stangnya butak pingsan. Kan begitu. Hilang enggak akalin deh? Hilang. Tadi tidur udah ketahuan dah. Dia tidur. Nah sekarang hilang akal selain dari sebab tidur apa? Misalnya itu akal ente hilang kejedot. Oh iya, lagi jalan ya keserempet spion mobil truk ngetak. Yang bisa gitu bisa hilang akal ente pingsan hilang akal. Pokoknya yang sifat hilang akal. Bagaimanapun caranya wudhu ente jadi batal. Kecuali tidur yang bagaimana? Illa nauma makinin maq'adatahu minal ard. Kecuali tidur yang kedua pengkol paha ente tetap tidur. Ibadallah, rijalullah. Tetap begitu, mau ke depan, mau ke belakang bebas. Iya, lagi kalau bagian garam itu ya. Kan begitu dah. Ya, kedua pongkol ente tetap ada di tempat di mana ente duduk, tapi kalau udah tidurnya berangkat satu pongkol paha kanan atau paha kiri dari posisi duduk semula, gagal, batal itu punya wudhu. Jadi duduk, kemudian meskipun tidur nggak apa-apa. Kemudian taruh deh dari mulai membayang maghrib sampai ketemu isya, nggak bangun-bangun sampai ketemu subuh orang azan pukul buruk dia nggak bangun juga, sampai duduk sampai dimasakin petasan baru bangun. petasan dibangunin petasan baru bangun. Petasan yang ketupat lagi, yang boleh nyolong di Rengas Betung. Di Rangkas Bitung. Ada main nyolong petasan udah pulang. Main jual petasan naik kereta. Sampai Rangkas Bitung ente bola rajak terus udah. Wah, udah kayak pengalaman pahit, pengalaman susah. Udah ya Rob, jangan gue mulai 40 kata susah. Jangan ya Rob, enggak. Kita susah dari umur 10 tahun sampai umur 35 susah. Ya udah 45 naik ke atas ya Rob, 40 terus jangan ya Rob, jangan. Tolong ya Allah, tolong. Minta di Masjidil Haram. Ya Allah, tolong ya Allah. Jangan pernah susah hidup ya Allah. Tolong ya Allah, enggak kuat bawaan. Siapa yang susah kuat bawa? Jalanin aja, jangan dipikirin beban, jalanin ya Allah, beri kekuatan. Begitu. Ya, duit dapat tetap taruh dompet, jangan keluarin lagi. Itu orang-orang yang susah. Itu orang susah, bukan susah hidup, susah kenyataan hidup begitu. Udah gitu ya, hilang akal tersebab tidur. Tidur, ini nggak dibicarakan jauh-jauh lagi ya. Awalirihi atau selain tidur. Contoh hilang akal gimana? Ente ngerti deh. Ente kan ngerti kenapa? Wah kacau orang. Hilang akal itu nggak harus pingsan. Orang hilang akal nggak harus pingsan. Ngomongnya ngaco ya akalnya udah hilang. Bisa nggak ngerti ente? Misalnya ente habis asar kena pel. Ntar nih giliran ngaji nih maghrib nih malam Selasa. Minum kena pel pengaruhnya belum. Pas minum maghrib baru tuh pel bekerja keras. Tuh dia masuk sembahyang terus dia keluar. Dia akalnya, dia waktu itu masih ada. Ya, dia kena pel. Akalnya masih sembahyang, sadar gitu. Waktu wudhu dia tahu, kalau sholat tahu. Itu. Lagi dia wudhu lagi dah, kan gitu. Pas mau duduk isya dia mau masuk, udah ketemu kawan. Dah di seputar. Tuh rame-rame mau ngapain tuh? Anak
pengajian nanya tuh rame-rame mau ngapain. Satu, ini tanda-tanda nih. Nah lu, tanda-tanda. Udah, tapi belum divonis. Yang dia lagi kurang akal, baru dinanya doang. Gitu. Duduk, enggak mau ngaji. Oh, mau ngaji. Iya bener dulu Pak Imam Sasa. Wajar. Mulain jam 7:30 atau jam 8 kurang seperempat, dengar pengajian. Ketemu temen yang telat nanya lagi. Di masjid ada apaan sih? Pengajian, orang rame begitu kan bioskop tuh rame. Wah, kan bioskop tuh masa pengajian. Mulain gugur akal dia tuh. Lihat. Kalau di sembahyang Isya gagal lu sembahyangnya sebab akal dia sudah hilang pengaruh pel yang pertama. Oh, jadi contoh akal hilang kapan aja jadi ente. Ngomong ngaco orang yang udah hilang akal ente. Ngomong ngaco udah hilang akal. Paham enggak maksudnya? Ngomong ngaco misalnya ente ketemu aneh. Pansip baik. Waduh, pansip baik. Pansip baik. Allahu Akbar mentang-mentang megang kayu apa? Tongkat satpam lu kata hansip. Lu gak lihat kacamata gue. Misal Mas, misal. Woi, contoh hilang akal banyak dia. Contoh hilang akal banyak. Banyak deh. Itu bisa ambil contoh ya. Lebih jahat daripada sekedar hilang akal pada saat orang wudu itu hilang akalnya kemudian batal. Lebih jahat dari batal wudu apa? Karena hilang akal. Sudah enggak bisa lagi menerima kebenaran ajaran Rasulullah SAW. Sudah tidak lagi bisa menerima penyampaian hak ajaran Islam begitu dan begitu. Siapapun Anda, boleh habib, boleh kiai, boleh mualim, boleh ustaz, boleh khatib, boleh wali, sudah disampaikan kebenaran ilahi. Ini ajaran Rasul, nih kitab-kitabnya ulama-ulama, imam-imam ini. Anda tolak melebihi dari sekedar hilang akal yang bisa membatalkan wudu seseorang. Di mana hilang akal itu sebabnya kesombongan. Hilang akal dari menerima kebenaran ajaran Rasulullah, sahabat tabiin, ulama auliya sholihin, penyebab utama hanya karena kesombongan yang berlebihan. Makanya kalau nggak salah Bismillahirrahmanirrahim salli ala sayyidina Muhammad, kalau nggak salah Sayyidina cucu Rasulullah yang bernama Al-Imam Al-Hasan, kalau nggak salah Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, lupa perasaan Sayyidina Husain, kalau nggak salah mengatakan dalam salah satu kitab mana goso Rasulullah SAW Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya begini. Tiada seseorang itu masuk madakhala qalbam ri'in syai'un minal kibir illa wa naqasa min aqlihi mithlu ma dakhala minal kibir. Ma dakhala qalbam ri'in syai'un minal kibri illa wa naqasa min aqlihi mithlu ma dakhala minal kibir. Tiada sesuatu yang masuk kepada hati seseorang daripada sifat sombong melainkan berkuranglah sesuatu daripada akalnya tadi sebagaimana sifat sombong yang masuk pada dirinya. Yang ngerti deh. Tiada masuk di hati seseorang sesuatu daripada sifat sombong melainkan berkurang pula dari akalnya sesuatu yang serupa sebanyak sesuatu seperti yang masuk kepada dirinya. Bisa dimengerti ya? Mana gosogol bamri'in syai'un minal kibir, tidak kurang sesuatu, tidak masuk sesuatu di hati seseorang daripada sifat sombong illa kecuali atau melainkan wa naqasa min aqlihi, kurang daripada akalnya mithlu ma dakhala, seperti apa yang masuk minal kibir kepada orang tersebut. Tuh. Sebegitu sombong yang masuk di hati, sebegitu pula kurang akalnya. Sebegitu yang masuk sombong di bagian hati, sebegitu pula hilang akalnya. Pantas orang sekarang kebanyakan kurang akalnya hanya karena kesombongannya ketika dibentangkan hak ajaran agama Islam begitu dan begitu. Melihat yang ngaku ahli sunnah, kok yang Muhammadiyah sih gue nggak pikirin. Melihat Ahmadiyah dan sesuatunya, si aku nggak pikirin. Yang ahli sunnah nih, yang mungkin punya kayak karpet, mungkin tapi kan karpet melo. Menolak kebenaran ajaran syariat agama begitu emang otentik kitab-kitabnya itu dikarenakan nggak lebih karena apa? Kesombongan, di mana sombong yang ada di hati seseorang, di mana dibentangkan sifat kebenaran ajaran ilahi, dia tolak, kurang akalnya. Menolak kebenaran ajaran agama udah hilang akalnya. Hilang akal itu, udah hilang akal. Kalau tadi batal wudu hanya karena pengaruh sesuatu menjadikan orang itu akalnya hilang, batal wudunya tersebab sesuatu dan lain sebagainya, maka lebih jahat dari sekadar hilang akalnya membatalkan wudu, sombongnya seseorang menjadikan akalnya itu kurang. Dari mana dia bisa diterapkan? Sebab yang disampaikan kebenaran ajaran Rasulullah SAW. Sementara orang-orang tadi yang ngaku ahli sunnah berpaku diri, tetap tidak aku begitu. Menyatakan kurang akalnya. Tapi orang-orang kurang akal justru dapat santunan. Orang-orang kurang akal justru dapat simpati masyarakat luas. Orang-orang yang kurang akal justru beroleh dukungan dan sesuainya. Anda yang mendukung orang kurang akal adalah manusia abnormal. Manusia abnormal gitu mendukung gitu-gitu Anda. Bisa dimengerti itu bahasanya. Bingung dari mana ke kurang akal. Nanti yang orang nggak kuat Habib susah ngajar aja jangan cerita gitu andong.
Waktu gue ceritain nunung lo girang, waktu gue ceritain kurang akal lo merengut. Tuh, bukti kau kurang akal, betul gak? Waktu dia ceritain mani yang keluar nggak pakai diapa-apain, cuma disisirin doang lo ketawa. Ya. Tapi waktu gue ceritain kebenaran ilahi yang itu satu kebenaran yang benar, haknya begitu, lo merengut. Berarti Anda kurang akal. Diberitakan sesuatu kebenaran yang sifatnya kegembiraan, Anda terima. Diberitakan kebenaran yang sifatnya keselamatan Anda menolak. Itu bukti kurang akal, lebih jahat dalam urusan ini. Saya ngerti deh. Jadi yang orang suka nggak kuat ngaji mana, tuh kumpul mana kan begini. Adik ngomongnya enak, ketawa, belakangnya habis kita dikilik-kilik. Ini kira Amerika Home Video. bisa aja lah. Aduh capek banget. Udah bisa gitu ya. Jadi kok duduk yang pokok pongkok panak itu udah. Orang gitu nggak apa biasa jangan biasa. Lu udah ngantuk jangan kayak godain gue dong. Lu udah ngantuk jangan godain gue batal nih. Lu kagak jadi batal. Lah ente ngomong digituin jatuh gak jadi batal. Ente ngomong orang tidur ngomong. Ada kecuali sleepwalker. Jalannya ngomong. Abet tidur jalan tadi mari tidur lain lah gitu sih. Itu kebanyakan nonton film di RCTI. Atau nyawa video. Ada judul film Sleepwalker yang nonton lu nembak mari tidur. Yang kena produser. Kita dibawain ini film mau heran tuh. Tapi orang film ngebawain kita jadi enak. Soal campur nunung. Iya, walhasil sesuatu berkah gara-gara nunung. Betul gak? Betul ini. Nunung tuh masih perempuan. Berkah sesuatu gara-gara nunung. Ini anak muda, biar lu kaya tetap berkah ente kalah sama orang yang udah berkeluarga. Paham gak maksudnya? Itu cari rezeki kaya tapi belum punya bini, ya berkah lu ketaker. Tapi sama orang separuh susah, nggak susah banget. Kalau susah banget misalnya lu bisa kawin. Ya separuh susah, ngerti ya? Tapi punya bini, cari rezeki, dapat kemuliaan. Sebab dia cari nafkah buat keluarganya dalam ibadah. Tuh mulia, dia kaya tetap susah, nggak punya bini. Pagi nyuci mobil, sore jalan pulang pagi. Lu mau ngapain? Susah juga lah. Kata Rustam, sama-sama susah dong mobil. Rustam sih emang udah ketahuan susah. Mobil kagak, motor kagak jalan kaki. Bagus nggak serempet medi. Tadi mau serempet tuh. Serempetnya jangan serempet biarin entar kita bakal masih ada. Uang ketiga daripada hal-hal yang membatalkan wudu seseorang. Selamat sholim. Ya baru jam 8.20. Masih ada waktu 40 menit lagi. Selamat sholim. Wasalis yang ketiga, i'tiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini. Bertemunya dua kulit laki dan perempuan kabiraini. Udah akil balik, balik ke bangsa itu perempuan tuh boleh akil balik buat anda pribadi menilai. Lihat, ini kita bebas pembicaraannya ya. Lihat, kalau dia mau jalan sekolah udah mulai ngejambonnya diputer, si perempuan itu jambonnya pakai itu, pakai apa? Pakai jepitan yang muda sekarang tuh, ya, yang Haji Yusuf ame dulu, ame habis jualan di Mesir, ya, truk lah. Genit dah, udah genit. Kalau anak laki tuh, ya, kalau pakai celana panjang, udah mulain dirinya tinggi sebelah, jadi ya. Tahu dia, dia tinggi sebelah, dia ngaca. Jadi dah. Orang susah genitnya terlambat loh. Betul nggak? Orang susah genitnya terlambat. Gajal deh. Gimana kalau orang susah genitnya terlambat? Headnya terlambat. Iya betul. Iya. Ya ini ya. Ya hampir rata-rata orang susah genitnya terlambat. Gajal deh. Betul ini. Sebagai bukti sunatan. Nggak bisa 5 tahun, nggak bisa 1 tahun. Tunggu pengumuman dari masjid. Iya begitu betul nggak? Betul itu, betul. Kita bukan nyinggung kenyataan. Tuh, karena hikmah ajaran Islam itu merata, ya rahmat dan sesuatunya pun bisa dimiliki oleh setiap umat manusia. Terutama yang beragama Islam diwajibkan orang-orang yang melebihi rezekinya, ya membantu pakai bis kayak ini genit rame-rame. Bisa dimengerti? Genit rame-rame. Ini rame-rame kalau genitnya terlambat kita pengen untuk anak belum head kan serba salah kita. Masa gue suruh lu 17 tahun. Bisa ngitung bonangka. Andi enggak ada Andi. Mana Andi? Dia kan genitnya telat. Andi genitnya telat. Dia pas Tuhan kasih akil balik kapan? Pas ngurus donatur Zadul Muslim. Mulai genit dia. Bak perkat lu dapat 100 perak dia. Wah, tadi ketiga daripada hal yang membatalkan wudu seseorang, iltiqa'u bertemu basyaratai rajulin wa imra'atin, dua kulit laki dan perempuan yang udah gede, yang udah akil balik, udah akil balik, udah wasil udah bisa.
kalau perempuan udah mulain, ngeri ya, ngerapiin badannya, ngeri ya. Kalau ngaca udah bisa 3 kali lebih udah genit dah. Kalau orang laki udah mulain, ya, udah ngelain tinggi sebelah jalannya waktu dia ngaca, muter, mesem, kayak gitu. Itu udah genit tuh, ya udah genit. Kalau nyisir nggak bisa sekali, kan orang nyisir truk gitu. Dia kayak udah nyisir habis pegang lagi. Katanya, lu mau nampang meja apa? Doraemonnya. Udah genit itu. Nah, apabila dua kulit laki dan perempuan ya yang udah akil balik, udah genit gitu ya, udah akil balik, kesenggol, tapi nggak pakai dinding. Misalnya perempuannya, mana nih, ngeliat, kesenggol nih gitu, ngerti ya? Kan begitu. Tapi nggak ada dinding, udah akil balik. Mulia, bukan ponakan, bukan misanan batal, bukan ponakan, bukan misanan batal. Ini orang lain, ya misanan hukumnya orang lain, boleh dikawinin. Misanan hukumnya orang lain, boleh dikawinin. Kalau mohon maaf, mau ridho, kalau memungkinkan, ya mohon maaf, mau ridho, nggak ada maksud niat apa nih. Kalau memungkinkan, inti yang mudah-mudahan kalau memungkinkan, kecuali udah ada kesepakatan, jangan kawinin misanan deh. Ya mohon maaf, mau ridho, bukan ngasih tahu, bukan nganjurin, jangan salah paham. Kalau bisa jangan kawin misanan deh. Begitu. Kenapa? Hikmahnya banyak. Tuh, kawin misanan juga hikmahnya banyak. Tapi juga kalau ada sesuatu bahayanya juga banyak. Jadi kawin sama yang Jawa, nanti orang Betawi kawin sama orang Jawa, kawin sama orang Sunda, atau kawin sama orang Betawi tapi tidak ada hubungan misanan. Jadi, ya syiar agama tuh, ya orang Indonesia ini ya dengan suku yang berbeda-beda satu sama lain saling mengenal tuh dia tuh yang itu yang lita'arafu tuh ya yang apa ayatnya habis itu apa ya ayyuhallazina amanu apa ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alna lakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Itu wa ja'alna lakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, untuk saling mengenal. Tuh kawin dari Jawa ke Sunda, tuh ya Sunda ke Arab, saling beragama Islam, dari sono ke Pare kenal enak syiar. Tuh enak gak? Enak. Tuh mau lihat. Jadi hubungan kekeluargaan, hubungan sono tuh di Bogor misalnya. Berarti kan anaknya dia ini kan misanan. Enggak ada lagi. Gue sudah tinggal dia doang. Gue minta, kalau dia anggap redo, gue minta redo lo, hai anak. Tolong kawinin anaknya. Anaknya 3, yang 2 masih di TK. Yang 1 baru SMP kelas 4. SMP kelas 4. Iya, pendidikan 9 tahun. Betul ya? 9 tahun SMP kelas 4. Kan mestinya kan dari SD SMP kelas 1, sekarang SMP kelas 4. Kata anak-anak kapan SMA? Udah SD gue sampai 6 tahun, sekarang SD 9 tahun. Waduh. Ijazah tapi enggak laku aja tuh. Tapi kita udah belajar 9 tahun masuk SD. Kasihan. Tingkatkan mutu, bukan masalah mak belajar. Tingkatkan mutu pengetahuan sekolah-sekolah yang ada, bukan masa belajar jadi urutan, jadi tujuan. Bisa dimengerti bahasanya deh? Bisa dimengerti nggak tuh? Tingkatkan mutu pendidikan. Bisa dimengerti? Mutu pendidikan nggak terjadi, mainkan mesti memerlukan guru-guru yang skill. Guru skill nggak mudah, melainkan melalui proses setelah mengenal ini tahapan ini baru boleh masuk. Bisa dalam waktu singkat, bukan harus mencari masa lama belajar. Bisa dimengerti deh bahasanya. Nih otak-otak pendidikan sama gue, konseptor nih pemalang gue ini. Ini yang mana? Ini yang mana? Gue tahu cara-caranya. Kan begitu. Ini kalau ngomong tahu berani membuktikan. Ini punya otak berani.
Itu bukan tuh masa belajar seseorang diperpanjang, tapi untuk pendidikan yang ada diperketat, kan begitu ya akibatnya. Sekolah-sekolah non formal atau informal berbuat sesuatunya untuk mendukung upaya ini, kan begitu. Akhirnya kemarin kagak biaya mengurus untuk kesana jauh lebih besar yang akhirnya yang kaya dia, yang pintar dia, lo gembel aja, lo tetap gembel miskin, lo nggak bisa masuk ke bagian Yuliana. Sekolah pendidikan komputer Yuliana, Juventus, sampai nggak bisa lo. Lihat akibatnya. Yang seharusnya mutu pendidikan itu sendiri ditingkatkan dari mulai kualitas gurunya. Tuh, gaji adakan tambahan, tapi nggak usah dibilang di koran. Akibatnya gaji naik 10.000, barang udah naik 33.000. Itu guru bingung, ngumpetin bayaran. Tuh, oh iya, sekolah-sekolah non formal berbuat banyak lebih. Tuh, menarik keuntungan. Dari apa? Dari mutu pendidikan yang sudah di bawah standar. Sementara yang mampu lari ke kursus-kursus jenis sekolah-sekolah non formal itu adalah orang-orang beruang. Sementara rakyat Indonesia, ya, kalau dianggap 80% miskin masih. Bukan 20% yang tinggal. Yang miskin banyak. Tuh, jangan lihat standar kekayaan manusia dong. Iya, main dong lo ke pinggir Jakarta. Lihat Jawa Barat, lihat Jawa Tengah, lihat Jawa Timur. 50 perak amat sangat berharga. 25 perak orang akan dikasih nuhun-nuhun. Cing hampura nuhun, malu. Sing Gusti ting rahim. 25 perak berharga waktu itu ada ke Cianjur itu. 25 perak berharga. Sebab di mikul tape berapa kilo itu? Cuma 500 perak. Mikul tape, ulah berapa ton tape? Oh, tape lain pasir. Oh, tape di Allahu Akbar. Oh, ketika kasih duit 25, bangga girang, terima kasih banyak. Kasih 50 perak. 100-200 perak. Enggak usah diambil deh, Bu, kembalinya ambil, Bu. Atur nuhun, Jang. Nama gua Alwi bukan Ujang. Atur nuhun, Jang, ambil. Bang doakan bunya, nuhun teh abdi, aduh, atur nuhun, moga-moga mugi-mugi Gusti teh ting prayogi. Lu nggak paham? Kita pura-pura ngomong Sunda, orang Sunda itu terusin nggak paham pura-pura. Bu, rusuh bu. Kita pakai bahasa Arab dia jawab bingung nuhun. Nuhun. Ini kan orangnya pengen bisa bahasa Sunda nggak bisa. Kita terusin, wah kecolek nih ngomong bahasa Arab. Bu, rusuh bu. Kata ibu, nona kalau malah menjawab. Rusuh mau orang Sunda. Jaga Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi' Allah, salamun alaik ya Rafi' asyani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi' asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.